Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan kemuliaan hanya bagi Allah kami yang kudus, Bapa yang kekal dan ajaib, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengarkan dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bukan orang Kristen namanya jika tidak pernah berdoa kepada Tuhan. Bahkan kehidupan doa adalah salah satu ciri hidup Kristen yang sejati. Yesus sendiri juga yang memerintahkan kepada para pendengarnya dalam Injil Matius pasal 7 ayat 7-11 demikian. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Dan juga kepada muridnya, Yesus juga menyampaikan untuk berdoa seperti yang tertulis dalam Injil Matius pasal 6 ayat 9-13 yang berkata demikian. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tidak salah jika kita sebagai orang percaya memiliki permohonan dan harapan kepada Tuhan. Tuhan yang kita percayai bukanlah Tuhan yang melarang umatnya untuk mengangkat tangan kepada Dia. Semakin kita mengalami pergumulan hidup, maka semakin kencang pula doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Semakin besar tantangan hidup yang datang menghadang, maka idealnya semakin besar pula harapan kita akan doa-doa dikabulkan oleh Tuhan. Berdoa bukan hanya bersyukur kepada Tuhan atas berkat dan karunia-Nya atas kehidupan kita, namun berdoa juga di dalamnya ada permohonan dan permintaan kepada Tuhan. Berlebihankah kita meminta sesuatu kepada Tuhan? Tentu tidak. Salahkah jika seorang ibu berdoa supaya anak-anaknya diberikan kecerdasan di sekolah? Tentu tidak. Kelirukah
Jika seorang ayah berdoa kepada Tuhan supaya dia disertai dan menjadi berkat di dalam pekerjaan yang dia tangani, tentu juga tidak. Anehkah jika seorang wanita dan pria berdoa kepada Tuhan supaya mereka mendapatkan jodoh yang menurut mereka baik? Tentu tidak. Ada banyak permohonan yang dinaikkan kepada Tuhan oleh orang-orang Kristen di dunia ini. Ada banyak permintaan yang sampai kepada Bapa oleh orang-orang yang mencintai Tuhan. Bahkan ada juga doa yang sampai kepada Bapa untuk memohon perlindungan dan kekuatan. Masih banyak lagi topik-topik doa seseorang yang dia naikkan ke hadirat Tuhan. Berdoa dengan melakukan hal-hal ini tidaklah keliru. Seorang kekasih, jika dia ingin meminta sesuatu kepada orang yang dia cintai, bukanlah sesuatu yang tidak layak. Hal tersebut adalah wajar dan normal. Yesus adalah Tuhan kita dan hidup kita. Oleh sebab itu, jika kita meminta ataupun memohon sesuatu kepada Dia, maka itu adalah bagian dari kedekatan relasi kita dengan Dia. Namun, jika kita sudah menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan, tentu kita menanti jawaban dan respon dari Tuhan atas permohonan dan juga keinginan hati kita. Kita harus jujur bahwa terkadang kita mendesak Tuhan supaya doa kita segera dijawab. Kita merasa bahwa Tuhan harus segera menolong, dan kalau tidak, kita akan mengalami sesuatu yang buruk dan sial. Namun mendesak Tuhan dan memaksa Tuhan sebenarnya bukanlah cara yang Dia inginkan dari kita. Yesus memberikan teladan kepada manusia saat di Taman Getsemani, bagaimana Dia bergumul habis-habisan. Di akhir doa Yesus, Dia berkata, "Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang jadi." Memang tidak dapat dipungkiri bahwa sebagai manusia yang masih tinggal di bumi dan menghadapi masalah-masalah dan kerumitan yang ada, serta kompleksitas yang tinggi, terkadang kita tidak sabaran menantikan jawaban Tuhan. Terkadang mulut kita sudah berucap, biar kehendak Tuhan yang jadi, namun perasaan kita bereaksi lain. Di saat berdoa pun, kita merasa bahwa kesakitan, himpitan, luka, hantaman, persoalan, konflik, sudah berkecamuk di dalam batin dan hati kita. Tidak mudah untuk bersabar, untuk menanti jawaban atas doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi dan di sorga adalah salah satu poin penting yang harus kita perhatikan di dalam doa kita. Makna ungkapan ini pun bisa memiliki arti bahwa jawaban atas doa-doa kita adalah sesuai waktunya Tuhan. Sebuah lagu rohani, karya NDC Worship yang berjudul Waktu Tuhan. Di dalamnya, lirik tersebut berkata, "Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti." Percayalah bahwa bukan waktu kita yang terbaik bagi kita. Sekalipun doa kita rasanya ingin segera dijawab, manusia selalu menginginkan sesuatu dengan cepat dan langsung. Namun cara Tuhan bekerja dalam menjawab doa adalah menurut cara Tuhan. Waktu Tuhan pastilah yang terbaik bagi kita. Waktu Tuhan adalah yang cocok dan tepat bagi kita. Waktu kita bisa keliru di dalam menginginkan sesuatu kepadanya. Tuhan tidak pernah salah dan keliru. Dia adalah sempurna dan baik, kudus dan tulus adanya. Biarkanlah Tuhan bekerja menurut caranya. Biarkanlah Dia menjawab doa kita sesuai waktunya Tuhan. Jangan mendesak Tuhan, apalagi mengancam Tuhan. Dia hanya ingin melihat seberapa setiakah kita dan seberapa tekunkah kita menanti janjinya digenapi atas kita. Dia tidak bisa menipu kita. Jika manusia bisa menipu, menyerang balik, menghancurkan kita, bahkan melumpuhkan kita, namun tidak bagi Tuhan.
Tuhan akan menjawab kita sesuai caranya, dan Dia tidak akan pernah meleset. Dia akan merespon kita yang sungguh-sungguh membiarkan kehendak Dia yang jadi atas hidup kita. Sekali lagi, percayalah kepada Tuhan yang akan menjawab doa-doa, permohonan-permohonan, harapan-harapan kita tepat pada waktunya. Percayalah bahwa waktu Tuhan tidak terlalu cepat, juga tidak akan terlalu lambat, namun waktu Tuhan tepat pada waktunya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada malam hari ini. Renungan ini mengajarkan bahwa doa adalah bagian penting dari kehidupan orang percaya. Tuhan sendiri mengundang kita untuk berdoa dan membawa segala pergumulan kita kepadanya. Namun, seringkali kita menjadi tidak sabar dalam menantikan jawaban Tuhan. Kita ingin segala sesuatu terjadi dengan cepat, sesuai keinginan kita. Padahal Tuhan memiliki waktu dan caranya sendiri dalam menjawab doa kita. Yesus telah memberikan teladan di Taman Getsemani, bahwa dalam setiap doa, kita harus menyerahkan segala sesuatu kepada kehendak Bapa. Waktu Tuhan adalah yang terbaik, tidak pernah terlalu cepat atau terlalu lambat. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita harus tetap setia, bertekun dalam doa, dan percaya bahwa Tuhan akan menjawab sesuai dengan rencana dan waktunya yang sempurna. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Sungguh besar Engkau Allah kami yang hidup, Allah di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kudus dan kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang mengajarkan kami tentang kehidupan doa. Engkau adalah Allah yang hidup, yang selalu mendengar setiap doa dan permohonan kami. Kami bersyukur karena Engkau mengundang kami untuk datang kepadamu, membawa segala beban dan pergumulan kami. Terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami masing-masing, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, memberkati keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, memberkati bangsa dan negara kami, memberkati pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu turun menaungi atas kehidupan kami, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik bagi kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudaraku, umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu,
Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu percaya dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.